kita memulai bimbingan kelompok, ada baiknya kita berdoa terlebih dahulu. Sebelumnya, apakah ada yang ingin memimpin doa? Baik, jika tidak, saya akan memimpin doa. Marilah kita menundukkan kepala seraya berdoa. Berdoa dimulai. Berdoa selesai. Baik, di sini apakah ada yang sudah tahu apakah itu bimbingan kelompok? Belum. Baik, saya akan jelaskan. Bimbingan kelompok adalah salah satu jenis layanan dalam bimbingan konseling yang diberikan kepada sekelompok orang atau sejumlah orang, yang dimana pada hari ini teman-teman semua adalah anggota kelompoknya dan saya adalah pemimpin kelompoknya. Di sini kita membahas topik yang bersifat umum dan bukan membahas hal pribadi. Baik, bisa dipahami? Bisa. Tujuan bimbingan kelompok ini untuk memperoleh pengetahuan dari yang kita bahas dan melatih komunikasi. Diharapkan teman-teman pada kegiatan ini untuk aktif, sukarela, dan terbuka dalam menyampaikan ide dan gagasan. Apabila ingin berpendapat, silahkan angkat tangannya. Dan jika ada yang tidak setuju dengan pendapat teman, maka harus menghormati dan menghargai. Dan selanjutnya, jika ada membahas tidak sengaja membahas hal pribadi teman-teman, maka itu menjadi rahasia kelompok ini dan hanya kelompok ini yang tahu. Baik, bisa dipahami? Bisa. Selanjutnya, sebelum mulai bimbingan kelompok, ada baiknya kita perkenalan diri terlebih dahulu agar lebih akrab lagi dalam bimbingan ini. Perkenalan dimulai dari saya dengan menyebutkan nama dan alamat. Perkenalkan, nama saya Fikra Hadid, alamat Kubang. Selanjutnya, apakah ada yang ingin memperkenalkan dirinya lagi? Perkenalkan, nama saya Fadil, alamat Rawak. Perkenalkan, nama saya Eko, alamat Rawak. Perkenalkan, saya Pergi, alamat Petronak. Perkenalkan, nama saya Adib, alamat Kota Majidin. Nama saya Rahmat Kurniawan, alamat Petualang. Perkenalkan, nama saya Bima Adipio, alamat Rawang. Perkenalkan, nama saya Azam Islam, alamat Kota Majidin. Perkenalkan, nama saya Agung Surabadi, alamat Sulamungkai. Perkenalkan, nama saya Abdul Bigo, alamat Sulamungkai. Nama saya Nabil Suki, alamat Kota Majidin. Perkenalkan, nama saya Rahmat Jansa, alamat Rawang. Perkenalkan, nama saya Fadla, alamat Fur. Baik, semuanya sudah memperkenalkan diri. Ada baiknya kita melakukan ice breaking atau melakukan permainan dengan cara nama permainannya rangkaian nama. Caranya, orang sebelah kanan saya menyebutkan nama dan alamat. Selanjutnya dilanjutkan orang sebelahnya, namun tetap menyebutkan orang sebelumnya. Misalnya, Bima Adipio. Bima, alamat Rawang. Dan Rahmat, alamat Kota Lanang. Rahmat harus menyebutkan nama Bima. Betul. Begitu seterusnya sampai akhir. Baik, bisa dipahami? Bisa. Silakan orang sebelah kanan saya. Bima Adipio, alamat Rawang. Bima Adipio, alamat Rawang. Rahmat Kurniawan, alamat Petualang. Rahmat Kurniawan, alamat Kota Lanang. M. Adi Maditya, alamat Kota Majidin. Imadi Oditya, alamat Petulidi. Pergi Odi, alamat Petronak. Pergi WD, alamat Kota Lanang. Ahmad Eko, alamat Kumut. Eko, alamat Kumut. Pada alamat Rawak. Fadil, alamat Rawang. Fadla, alamat Fur. Fadlan, alamat Semurut, alamat Tanjung. Rahmat, alamat Tanjung. Nabil, alamat Kota Majidin. Nabil, alamat Kota Majidin. Bigo, alamat Sulamungkai. Tigo, alamat Sulamungkai. Agus Surabadi, alamat Sulamungkai. Agus Surabadi, alamat Sulamungkai. Azamsan, alamat Tanjidin. Baik, terima kasih semuanya. Selanjutnya kita masuk tahap peralihan. Ya, ini kita memasuki kegiatan diskusi kelompok. Diharapkan semua terlibat aktif dalam proses diskusi ini. Apakah semuanya sudah siap? Siap. Baik, selanjutnya masing-masing teman-teman dipersilahkan untuk memikirkan satu topik yang sedang viral saat ini, baik di media sosial, media massa, ataupun di sekitar kita, yang bersifat umum dan bukan bersifat hal pribadi. Silahkan dipikirkan. Baik, apakah sudah dapat? Sudah. Selanjutnya silahkan siapa yang ingin mengemukakan topiknya terlebih dahulu. Topiknya dari saya, yang ada BBM.
kita. Menurut saya penyalahgunaan dana BG. Topik dari saya ketahanan pangan. Dari saya kemudian semakin meningkat. Dari saya pembangunan sampah di Sungai Benung. Topik dari saya money politik. Apakah ada lagi? Baik, jika tidak, semua sudah. Terima kasih semuanya sudah mengungkapkan topiknya masing-masing. Semua topik ada 7 dan semuanya bagus. Namun karena waktu terbatas, kita hanya bisa membahas satu topik saja. Baik, topik siapakah yang akan kita sepakati untuk dibahas? Mungkin ada pendapat dari teman-teman. Saya berpendapat sepakat yang topik akan dibahas hari ini topik padat. Ada lagi? Ya, saya Ramadiansa sepakat topik padat. Saya juga sepakat. Oke, baik, semuanya sepakat untuk topik Padel yang dibahas. Selanjutnya kita beri kesempatan kepada Padel untuk menjelaskan kenapa topiknya penting untuk dibahas. Baik, terima kasih teman-teman sudah mencari topik saya ini. Topik saya ini menurut saya mungkin menurut juga teman-teman ini termasuk topik yang besar karena ini menyangkut perang dunia. Jadi konflik ini adalah perang Iran dan Amerika. Perang lama yang terjadi kembali, sejarah lama yang terukir kembali. Pada tahun 1979, Iran dan Amerika sudah berkonflik. Maka dari itu sampai sekarang sejarah itu terukir kembali. Perang itu terukir kembali. Kenapa demikian? Masalah yang paling besar dalam konflik Iran dan Amerika ini, Amerika Serikat adalah program sebagai pengembangan senjata. Sekali lagi, masalah besar dari konflik antara Iran dan Amerika adalah program nuklir Iran yang disurigai sebagai pengembangan senjata, perebutan pengaruh di Timur Tengah, sanksi ekonomi yang melemahkan Iran, serta saling serang militer antara Iran dan Amerika tadi. Konflik ini juga dipicu oleh sejarah permusuhan lama tadi saya bilang, sehingga kedua negara ini sulit untuk saling mempercayai. Ya, gimana ini adalah perang dunia. Dunia tidak bisa diselesaikan antara dua negara itu saja. Banyak melibatkan negara-negara lain seperti PBB. Nah, itu bisa menyangkut dengan negara kita juga, negara Indonesia. Bisa melemahkan ekonomi antara negara-negara lain dan juga bisa menaikkan isu-isu yang tadi saya dengarkan juga BBM naik tadi. Itu bisa juga terjadi karena perang Iran dan Amerika tadi, karena terbatasnya ekspor dan impor tadi. Nah, jadi seperti itu. Baik, terima kasih Padel sudah menyampaikan pendapatnya tentang topik yang dibahas. Selanjutnya, apakah ada pendapat lain dari teman-teman? Persilakan. Teman-teman. Menurut pendapat saya, konflik antara Iran dan Amerika Serikat pada tahun 2006 merupakan konflik geopolitik besar yang melibatkan serangan militer, balasan modal, hingga krisis ekonomi global. Serangan awal dilakukan oleh Amerika Serikat dan sekutunya, kemudian dibalas oleh Iran dengan serangan dan berbagai pangkalan militer dan jalur strategis seperti Selat Hormuz. Jadi, kalau saya kaitkan dengan teori akal menurut Al-Kindi, topik tersebut termasuk akal potensial. Dalam konflik ini banyak keputusan yang diambil tanpa pertimbangan matang terhadap dampak jangka panjang dan permasalahan terhadap dunia. Baik, Mas Rahmat, apakah ada pendapat lain dari teman-teman? Ya. Jika dilihat dari teori Al-Farabi tentang akal aktual atau akal rasional, negara bertindak berdasarkan kepentingan ekonomi, minyak, geopolitik, strategi perang atau kekuasaan. Contohnya, intervensi politik dan militer demi pengaruh wilayah. Ini sudah rasional tetapi mudah berinteraksi kepentingan, belum pada kebaikan universal. Itu saja. Jadi menurut Bima tadi karena ada kepentingan ekonomi dan Ya. kekuasaan. Selanjutnya, apakah ada pendapat dari teman-teman yang lain? Stop Dio dulu lah. Baik, menurut saya jika peristiwa ini dikaitkan dengan teori Al-Kindi,
Al-Kindi menegaskan manusia harus menggunakan akal rasio untuk mencapai kebenaran dan mengambil keputusan. Menurutnya, kebenaran bersifat rasional dan universal. Tindakan yang baik dan adalah yang sesuai dengan logika dan pengetahuan. Jika dilihat dari sudut pandang Kindi, perang terjadi karena penyimpangan dari akal sehat, kurangnya rasionalitas. Baik, berarti dari Rahmat tadi kurangnya rasionalitas. Apakah ada pendapat dari teman-teman yang lain? Kalau menurut saya, jika kita melihat dari pandangan Al-Farabi, konflik Iran dan Amerika merupakan dominasi akal aktual atau rasional, tapi tidak dominasi, tapi terbatas. Belum mencapai akal mustafad dan akal aktif yang mengarahkan kepada kebijakan dan kebaikan universal. Seharusnya menggunakan akal tingkat tinggi akan mendorong penyelesaian konflik melalui diplomasi. Saya dari saya. Apakah ada pendapat lain dari teman-teman? Baik, menurut saya jika dikaitkan dengan teori Al-Kindi ada dua, akal dan kebenaran. Jadi akal ulang. Sudah. Menurut saya dari teori Al-Kindi ada akal dan kebenaran. Kebenaran berasal dari Tuhan dan akal digunakan untuk memahami dan memilih tindakan yang benar. Jika dikaitkan dengan perang menunjukkan keputusan sering didorong seperti ambisius kekuasaan dan emosi atau balas dendam. Dan menurut Al-Kindi juga pemimpin harus menggunakan akal rasional, mengutamakan jalan damai daripada perang. Dan kesimpulannya konflik ini mencerminkan kurang penggunaan akal secara bijak. Terima kasih. Baik, berarti menurut Nabil tadi pemimpin harus menggunakan akal rasional dan penyelesaian konflik harus secara bijak. Ya. Baik, apakah ada pendapat lain dari teman-teman? Mungkin ada teori lain dari beberapa tokoh. Baik, apakah ada pendapat lain dari teman-teman? Ya. Menurut saya jika dikaitkan dengan Ibnu Sina dalam konflik Iran Amerika, kedua negara jelas menggunakan akal aktual. Terlihat dari yang pertama itu ada perencanaan serangan militer dan terstruktur. Yang kedua, penggunaan teknologi canggih dan intelijen. Yang ketiga ataupun yang terakhir, strategi untuk melemahkan kekuatan lawan. Sekian dan terima kasih. Baik, itu dari kalian tadi menggunakan akal aktual. Apakah ada pendapat atau penjelasan dari teman-teman yang lain? Ya, menurut saya jika pertemuan ini dikaitkan dengan akal dari Ibnu Sina, jelas ini adalah akal praktis. Akal digunakan untuk mengambil keputusan, tindakan, mengatur strategi, mencapai tujuan tertentu, kekuasaan, keamanan, dan kepentingan. Dalam konflik Iran dan Amerika, kedua negara membuat kebijakan militer dan politik, mempertimbangkan kekuatan, ancaman, dan kepentingan nasional, mengambil langkah strategis, sanksi, serangan, dan aliansi. Semua ini adalah fungsi akal praktis, karena fokusnya pada tindakan dan kepentingan, bukan pada kebenaran universal. Baik, berarti menurut Eko tadi menggunakan akal praktis yang berfokus pada tindakan dan keputusan. desain. Oke, baik. Apakah ada pendapat lain dari teman-teman? Satu, dua, tiga. Baik, menurut saya dari pembahasan saudara Fadel tentang perang Iran dan Amerika, jika dikaitkan dengan pandangan Ibnu Sina, pandangannya yaitu ilmu dan tindakan harus disertai etika dan kemanusiaan. Tujuan utama adalah menjaga kehidupan manusia. Jadi kaitannya yaitu perang ini menimbulkan banyaknya korban sipil, kerusakan fasilitas kehidupan. Jadi bisa diartikan perang ini melanggar prinsip etika dan kemanusiaan. Baik, terima kasih. Oke, berarti Viko tadi menurut Ibnu Sina yang berfokus pada etika dan kemanusiaan. Iya. Oke, baik. Apakah ada penjelasan atau pendapat dari teman-teman yang lain?
Menurut saya, akal potensial adalah akal yang masih berupa kemampuan dasar untuk berpikir, tetapi belum terisi pengetahuan dan belum berkembang. Terima kasih. Terima kasih bagi sudah mengeluarkan pendapatnya menggunakan akal potensial tadi. Baik, apakah ada pendapat lain dari teman-teman? Menurut saya, jika dikaitkan dengan teori pemikiran Al-Kindi, itu ada 3. Ada berpikir, mengingat, dan memahami. Karena mereka tidak menggunakan akal rasional, maka dipengaruhi emosi, manusia tidak menggunakan akal untuk membedakan benar dan salah, menghindari kesalahan dalam mengambil keputusan. Yaitu ada mengingat, tadi dikatakan oleh saudara Padel, perang lama terulang kembali ya. Itu karena ingatan di masa lalu, dan juga ada memahami. Baik, berarti dari Agung tadi menggunakan pemikiran Al-Kindi, yaitu berpikir, mengingat, dan memahami. Oke, baik, terima kasih Agung. Kepada teman-teman lain, apakah bisa menjelaskan pendapatnya? Oke, menurut saya materi ini bisa dikaitkan dengan teori Ibnu Sina, karena kedua pihak menunjukkan penggunaan akal yang belum sempurna. Yang pertama itu keputusan lebih didorong oleh kepentingan politik dan kekuasaan. Dampaknya justru menimbulkan kerusakan, korban jiwa, dan ketidakstabilan dunia. Baik, terima kasih. Berarti tadi pemikiran Ibnu Sina, akal belum sempurna yang menyebabkan korban jiwa. Apakah ada pendapat lain dari teman-teman? Baik, setelah teman-teman menjelaskan pendapat teman-teman dan menjelaskan dengan teori-teori Al-Kindi, Al-Farabi, dan Ibnu Sina tadi, kita juga menjelaskan dan menyimpulkan sedikit bahwa perang Iran dan Amerika ini yang sudah saya jelaskan tadi, bahwa masalah utamanya adalah program nuklir Iran, di mana Amerika Serikat ini mencurigai bahwa Iran sedang mengembangkan senjata nuklir, sementara Iran menyatakan bahwa program tersebut hanya untuk tujuan energi dan penelitian. Yang jika saya kaitkan dengan teori Al-Kindi ini, Al-Kindi itu menekankan bahwa masalah manusia itu berasal dari cara berpikir yang tidak rasional dan memberikan berlebihan kepada hal duniawi. Menurut saya itu Iran itu terlalu berlebihan akan duniawinya tadi, karena telah mengembangkan nuklir yang terlalu berlebihan. Kenapa mengembangkan nuklir yang terlalu berlebihan tadi? Karena perang Iran dan Amerika itu sudah terjadi sejak tahun 1997 tadi. Mungkin Donald Trump, Presiden Amerika, berpikir bahwa Iran akan menyerang kembali Amerika tadi. Sedangkan Iran itu berapa tidak akan menyerang Amerika kembali, karena hanya untuk bertujuan untuk energi atau penelitian dalam pembuatan nuklir tadi. Nah, kita kaitkan dengan akal potensial lagi, kemampuan berpikir yang masih berubah potensi, bahwa Amerika itu tadi masih menggunakan atau potensialnya, di mana potensinya sudah full, tetapi pengetahuannya kurang. Kenapa? Karena kehausan tadi, perebutan wilayah Timur Tengah tadi. Nah, jadi juga kita kaitkan dengan teori Ibnu Sina antara kesehatan dan kesehatan mental. Mungkin yang perlu saudara ketahui bahwa saya telah mencari dari berita-berita bahwa teknik politik negara Amerika Serikat dari Donald Trump itu, Amerika Serikat Donald Trump itu tidak teknik politiknya itu tidak pernah mengakui kekalahan
dengan perang-perang yang telah terjadi dengan negara lain. Bukan hanya Amerika, bukan hanya Iran, tapi dengan negara lain. Donald Trump itu tidak pernah mengakui kekalahan. Makanya saya katakan tadi, akal potensial yang digunakan oleh Donald Trump tadi masih sangat kental yang dipakai oleh Donald Trump tadi. Nah, setelah kembali tadi Al-Kindi menekankan bahwa masalah manusia itu berasal dari cara berpikir yang tidak rasional, kita berikan pada hal duniawi. Sebenarnya konflik antara dua negara ini hanya terjadi karena hal duniawi dan penggunaan akal potensial yang berlebihan. Oke, saudara-saudara, itu saja mungkin dari saya. Mungkin saya simpulkan bahwa dua negara ini masih menggunakan akal potensial dan menurut teori Al-Kindi itu masih haus akan hal duniawi. Baik, terima kasih Fadel atas pendapatnya. Di sini saya akan simpulkan lebih sederhana lagi agar teman-teman bisa pahaminya. Jadi jika dikaitkan dengan pemikiran Al-Kindi, Al-Farabi, dan Ibnu Sina, menurut Al-Kindi, akal berfungsi untuk membedakan yang benar dan salah secara rasional. Jadi perang Amerika dan Iran ini menunjukkan akal belum digunakan secara optimal karena masih dipengaruhi oleh emosi kepentingan. Seharusnya akal mengarah pada perdamaian, bukan konflik. Yang kedua, menurut Al-Farabi, akal memiliki tingkatan dan akal tertinggi mengarah pada kebijaksanaan dan kebaikan. Konflik ini terjadi negara masih menggunakan akal tingkat rendah. Jika memakai akal tingkat tinggi, maka perdamaian bisa dilakukan dengan secara baik-baik atau diplomasi. Selanjutnya, menurut Ibnu Sina, akal harus mampu memahami hakikat kebenaran dan dampak perbuatan. Perang ini berdampak luas, menunjukkan tindakan belum mempertimbangkan akibat jangka panjang. Jadi perang ini tidak mempertimbangkan akibat untuk kedepannya. Seharusnya akal yang sempurna digunakan, memilih tindakan yang lebih membawa kebaikan daripada kerusakan. Ya, demikian penjelasan dari saya. Semoga apa-apa yang kita bahas bisa kita pahami bersama. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.